Perkenalkan, kami dari kelompok 17B ingin mempresentasikan case study 5 dari kelas berpikir komputasional yang beranggotakan, next slide, yang pertama itu dari Valeska, kedua Kak Janita Sekar, terus yang ketiga saya sendiri, Irsyad Ismail, lalu ada Muhammad Iksan, dan ada Alvina. Untuk pertama itu studi kasusnya, yaitu berjudul Pengembangan Unit Pemadam Kebakaran di Depok. Kota Depok berencana membangun unit pemadam kebakaran untuk meningkatkan layanan keselamatan bagi warga setiap kecamatan di Depok harus memiliki setidaknya satu unit pemadam kebakaran atau memiliki akses ke unit pemadam kebakaran yang terletak di kecamatan yang berbatasan langsung dengannya. Selain itu, untuk kecamatan yang sangat besar, mungkin diperlukan lebih dari satu unit pemadam kebakaran agar dapat diberikan layanan yang cepat dan efektif. Lalu beberapa faktor-faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama itu lokasi kecamatan dan batas wilayah, kedua ukuran dan kepadatan penduduk, lalu yang ketiga aksesibilitas dan infrastruktur jalan. Lalu untuk di sini kami menganggap semua populasi itu sama rata dan juga aksesibilitas dan infrastruktur jalan juga sama rata. Lalu tugas kami yaitu buat rancangan pembangunan unit pemadam kebakaran ini dengan menggunakan pendekatan 4 pillars of communication computational thinking. Lalu yang kedua membuat flowchart dan pemahaman masalah tersebut. Yang ketiga buat pseudocode dari pemecahan masalah tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis big O dari pseudocode tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah dekomposisi yang terdiri dari terdapat berapa jumlah kecamatan di Depok, lalu yang kedua terdapat luas wilayah masing-masing kecamatan. Kemudian untuk pengenalan pola, pertama-tama kita identifikasi dulu apakah kecamatan tersebut itu termasuk yang besar atau yang kecil. Kemudian karena jumlah populasi yang digunakan rata, maka dapat ditentukan apakah memerlukan lebih dari satu unit pemadam kebakaran atau tidak. Karena jika ada wilayah yang kecil, maka perlu dilihat bahwa wilayah tersebut akan digabungkan dan pemadam kebakaran tersebut akan ditaruh di antara wilayah kedua tersebut supaya juga lebih efisien. Boleh next? Kemudian untuk abstraksi. Abstraksi itu dapat diketahui bahwa pemadam kebakaran akan dibuat merata setiap wilayahnya supaya memiliki efisien yang lebih tinggi. Namun hal tersebut dilakukan dengan cara mengabstraksi penempatan pemadam kebakaran untuk mengoptimalkan waktu apabila terjadi suatu kejadian. Oke, selanjutnya ada algoritma. Yang pertama itu, langkah pertama itu menginput data jumlah kecamatan di Depok atau N dan data luas wilayah masing-masing kecamatan. Kemudian prosesnya itu yang pertama kita harus menghitung total luas wilayah dengan menjumlahkan seluruh luas dari kecamatan yang ada dan menghitung rata-ratanya dengan rumus total luas dibagi dengan N atau jumlah dari kecamatan di Depok. Kemudian langkah kedua itu kita membuat susunan untuk kategori kecamatan dan susunan untuk jumlah unit pemadam kebakaran atau unit N. Jadi prosesnya itu jika di suatu wilayah luasnya itu lebih besar dari rata-rata yang sudah kita tentukan tadi, berarti wilayah tersebut dikategorikan sebagai besar dan unit yang diperlukan di situ lebih dari satu atau dua. Kemudian, jika luas wilayahnya itu lebih kecil dibandingkan rata-rata yang sudah kita tentukan tadi, kategori wilayah tersebut disebut masuk ke dalam kategori kecil. Maka unitnya itu satu atau bisa saja satu unit itu dibagi satu unit itu untuk dua kecamatan. Jadi satu unit itu diletakkan di antara di perbatasan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Seperti ini sudah dijelaskan di B. Ketika kecamatan kecil berdekatan, kecamatan tersebut ditambah dengan luas kecamatan sebelahnya. Jika hasil dari tambah itu sama dengan atau berdekatan dengan rata-rata yang sudah kita cari tadi, maka unit yang dibutuhkan itu satu untuk dua wilayah. Namun jika hasil penjumlahannya itu jauh dari rata-ratanya, maka satu unit itu untuk satu wilayah.
Kemudian outputnya, tampilkan jumlah unit pemadam kebakaran yang ditempatkan di setiap kecamatan, dan tampilkan kategori besar atau kecil wilayah dan alasan penempatan unit berdasarkan analisis. Kemudian di sini ada pseudocode-nya. Kita membahas pseudocode ini based on algoritma yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Oke, selanjutnya ada flowchart-nya, yaitu dengan kemudian dengan menginput jumlah kecamatan atau N dan L, yaitu luas wilayah. Kemudian dilanjutkan dengan proses. Prosesnya yaitu dengan cara menghitung rata-rata luas, dengan cara menghitung total luas kecamatan dibagi dengan jumlah kecamatan. Apakah luas kecamatan lebih besar daripada rata-rata luas? Jika iya, maka kecamatan tersebut dikategorikan sebagai besar. Dan kecamatan tersebut diberikan 2 unit pemadam kebakaran. Kemudian outputnya adalah selesai. Namun, jika tidak, maka kecamatan tersebut dikategorikan sebagai kecamatan kecil. Kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Apakah luas kecamatan sebelumnya ditambah luas kecamatan sesudahnya hasilnya mendekati rata-rata? Jika iya, maka kecamatan tersebut digabung menjadi 1 dan beri 1 unit pemadam untuk 2 kecamatan yang telah digabung. Kemudian outputnya selesai. Namun jika tidak, maka kecamatan tersebut diberikan 1 unit pemadam kebakaran dan kemudian outputnya selesai. Next slide. Kemudian selanjutnya ada Big O notation. Analisis Big O digunakan untuk menggambarkan kompleksitas waktu dari algoritma berdasarkan ukuran input. Dalam konteks pembangunan unit pemadam kebakaran di Kota Depok, kita akan menganalisis kompleksitas waktu dari pseudocode yang ada. Ukuran inputnya yaitu jumlah kecamatan di Kota Depok sebut sebagai N. Lalu ada analisis big annotation dari pseudocode. Yang pertama, looping melalui kecamatan. Loop luar yang iterasi melalui setiap kecamatan berjalan sebanyak N kali, sehingga kompleksitas untuk bagian ini adalah ON. Yang kedua, menghitung kepadatan penduduk dan risiko kebakaran. Operasi ini dianggap sebagai operasi waktu konstan, yaitu O1, karena tidak bergantung pada ukuran input. Yang ketiga, menentukan jumlah unit pemadam kebakaran. Operasi ini juga dianggap sebagai operasi waktu konstan, yaitu O1. Next. Nah, langkah keempat yaitu mencari lokasi optimal dan mengalokasikan sumber daya. Operasi ini diulang untuk setiap unit pemadam kebakaran yang mungkin dibutuhkan. Apabila terjadi kasus terburuk, yaitu setiap kecamatan memerlukan 1 unit pemadam kebakaran baru dapat dimiliki hingga N unit pemadam kebakaran. Anggap saja bahwa mencari lokasi dan mengalokasikan sumber daya memerlukan waktu konstan, maka kompleksitasnya tetap ON. Langkah kelima, memeriksa aksesibilitas dan menyesuaikan lokasi. Operasi ini juga diulang untuk setiap lokasi unit pemadam kebakaran, sehingga berkontribusi pada kompleksitas ON. Next. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis big O notation dari pseudocode tersebut adalah ON kuadrat apabila dalam kasus terburuk. Akan tetapi dapat dianggap sebagai ON jika ada batasan tertentu diterapkan pada jumlah unit pemadam kebakaran yang diperlukan per kecamatan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam upaya membangun unit pemadam kebakaran di Kota Depok, kita menggunakan 4 pilar pemikiran komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma telah diterapkan untuk mengoptimalkan penempatan dan alokasi sumber daya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran kecamatan, kepadatan penduduk, dan infrastruktur jalan, algoritma yang dirancang mampu menentukan jumlah unit pemadam kebakaran yang diperlukan dan lokasi optimalnya. Analisis kompleksitas waktu menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki kompleks ON dalam kasus terbaik dan ON kuadrat dalam kasus terburuk, tergantung pada jumlah kecamatan dan kebutuhan unit pemadam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas layanan pemadam kebakaran demi keselamatan warga Kota Depok. Mungkin dari kami, sekian, terima kasih.